Shalom semuanya, Pak Bu. Saya hari ini rada cukup banyak ayat, jadi saya butuh waktu yang agak cukup panjang. Ketika Bapak Ibu tidak berkeberatan juga mengikuti, tapi saya minta kepada teman-teman beri waktu buat saya lebih panjang, karena kita tidak sempat bikin seminar, karena hari-hari ini kita tahu susah kita dapat kesempatan untuk seminar sama-sama ya. Saya ingat tahun lalu kita ada seminar akhir zaman di Singkawang. Tapi biasanya kalau bicara akhir zaman itu muncul kalau ada sebuah momentum, ya, sebuah momentum, dan kita tahu hari-hari ini pembicaraan tentang kondisi di zaman akhir ini atau akhir zaman ini begitu ramai menghiasi di kaca layar televisi ya, secara YouTube online dan berbagai macam versi, dan itu jadi kendala buat kami hamba Tuhan, dan secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan juga punya sebuah pandangan tersendiri. Jadi sebelum saya berbicara apa yang saya mau bawakan hari ini, saya harus mulai dulu dasar pemikirannya apa. Minggu lalu kita sama-sama belajar di tempat ini pagi dan sore, dan pada saat sore selesai saya sampaikan firman Tuhan, saya rasanya bukan tidak bisa tidur, tapi ada sesuatu yang terus mengikuti saya sehingga larut malam saya berkomunikasi terus dengan Tuhan. Dan kira-kira jam 2-an begitu subuh, suara itu nyaring sekali. Tuhan memberikan suatu statement kepada saya tentang kerajaan Allah disamakan dengan 10 gadis. Jadi Tuhan berkata begini, kerajaan Allah diseumpamakan 10 gadis dan 5 bijaksana dan 5 bodoh. Kan kita tahu di dalam Matius pasal yang ke-25 itu jelas sekali. Dan saya terus baca sehingga saya rasa saya tidak bisa tidur. Saya terus berdoa. Saya ingat khotbah saya di minggu sore, ada 5 hal membuat seseorang mengalami Tuhan pada Bapa. Ya. Saya ingat tahun 94 saya pernah mengalami satu kondisi, 93 waktu itu, kondisi ketika saya dalam kondisi tidak nyaman. Waktu saya panggil Bapak, saya mengalami sebuah restorasi luar biasa, sehingga pribadi saya mengalami perubahan, gereja pun mengalami perubahan. Kejadian itu kembali di 2001 memasuki 2002, sama persis itu. Nah, malam itu saya terus melihat Bapak, pemahaman saya adalah Bapak itu yang utama. Karena pada mulanya itu firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah, dan Allah itu roh. Roh itulah yang kita panggil Bapak. Alkitab katakan bahwa Allah itu roh dan kita panggil Bapak. Dan Allah yang roh itu menjadi manusia. Saya terus melihat dan saya bilang sama Bapak, hanya Engkau Bapak, ya saya tidak mau dikacaukan oleh banyak pemahaman. Bahkan guru-guru saya juga sudah mulai satu persatu pemahamannya agak berbeda. Dosen-dosen saya juga punya pemahamannya berbeda. Saya tidak tahu mau ikut dosen yang mana. Dan saya punya pemahaman satu, Pak, Tuhan saya mau ikut Engkau. Dan saya merasakan saat itu tiba-tiba ada kehadiran Tuhan yang luar biasa. Persis saya pernah mengalami di beberapa waktu yang lalu juga. Saya pikir nyak bangun ganggu saya, tapi saya perhatiin enggak. Saya masih tetap mata tertutup. Sepertinya ada satu pribadi kayak selendang atau tirai itu terus goyang-goyang. Saya bilang, Bapak silakan Bapak mau bicara apa dengan saya. Nah, kembali lagi bahwa tahun ini Tuhan berikan kita tema, itu bukan sekedar tema untuk tahun ini. Masih ingat tema tahun ini? Lebih dari pemenang. Pak Bu, tahun ini adalah tahun buat Anda dan saya harus memaknai kalimat itu. Nah, 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh itulah gambaran yang mana menang, yang mana tidak menang. Yang bodoh itulah gambaran yang kalah. Kenapa dia bisa kalah? Karena begini,
terlampau banyak mendengar berita kebenaran, tetapi ke semua kebenaran itu tidak ada yang dia tangkap dengan benar, sehingga beranggapan apa yang diberitakan itu hanya sebuah cerita belaka. Akibatnya keimanannya mulai redup, keimanannya mulai pudar. Nah, ketika saat waktu itu benar kejadian itu datang, dia nggak siap. Dan itulah dikatakan dia jadi pecundang. Pak Bu, kalau kita melihat kembali kepada Alkitab, kata lebih dari pemenang itu diambil dari Roma pasal 28 ayat yang ke-37, dan perikop itu berbicara tentang sebuah pertaruhan iman. Yaitu pertaruhan iman buat orang Kristen. Jadi gereja Tuhan ya digambarkan sebagai wanita mempelai. Kita tahu semua bahwa wanita pempelai itu dipersiapkan untuk dinikahkan dengan mempelai pria. Dan kapan dia akan datang? Sewaktu-waktu akan datang. Tak satu orang pun yang tahu. Jadi hanya Bapa yang tahu. Dan Alkitab katakan kedatangannya seperti pencuri. Tapi buat mereka yang hidup dalam kegelapan, itu yang dikatakan pencuri. Pak Bu, buat orang yang hidup dalam terang, kedatangan Tuhan atau mempelai itu bukan lagi pencuri, dia mempelai pria. Belum kedatangannya pasti sudah kita rasakan. Nah, saya nggak punya waktu terlalu panjang untuk buka terlalu banyak ayat nubuatan-nubuatan di kitab Daniel, tapi saya hanya mau masuk kepada poin apa sih yang saya harus sampaikan. Ini yang sangat amat penting sekali. Supaya Bapak Ibu ada di gereja ini selama ini mengikuti khotbah-khotbah, tapi tidak hanya sekedar duduk dengar lalu lupa. Ketika menghadapi sebuah goncangan yang seperti sekarang yang sedang kita hadapi. Kita dikejutkan pada saat pembukaan awal tahun 2020, dimulai dengan banjir besar di Jakarta. Seringkali kita sudah dikagetkan, dengan Januari pun kita sudah tahu banyak bencana terjadi. Dan sebenarnya di negara di Tiongkok itu sudah mulai ada virus pada waktu itu ya. Nah, kita masih santai-santai dan memang kita sadar ya, kita mengakui pada waktu itu sebagian kita belum begitu ngeh dengan peristiwa itu. Pada bulan Maret baru kita rasakan, waktu itu kita sempat kaget, stuck sebentar itu, kayak apa yang sedang terjadi ya. Kita pikir ini hanya berlanjut 1-2 minggu selesai, nyatanya sampai dengan bulan Juli kelihatannya mulai reda rasa bernafas. Dan kita tahu bahwa setelah bulan Juli, Agustus, September ini mulai meningkat lagi. Bahkan seluruh dunia di beberapa negara kita tahu sudah diumumkan down kembali. Bahkan Jakarta pun sudah PSBB berskala besar, hanya di beberapa kota berskala makro. Saya tidak tahu Kalimantan, saya masih ingat waktu saya pergi ke Singkawang, angka itu ada di angka 500 per hari ini, sudah cukup tinggi. Saya tidak usah sebut, Anda bisa lihat di media. Maksudnya apa Pak Bu? Artinya yang satu bagian ini yang disebut virus COVID-19 itu belum selesai, masih jalan terus. Nah, dan itu kan bisa menjadikan alat buat menasehati kita. Kita sedang ada di mana, sedang berada dalam kondisi apa, dan posisi Tuhan sedang bagaimana. Ya, tentu kalau kita mau tanya, Tuhan lagi ngapain sekarang? Ya, kalau kita ini anak, loh Bapak ngapain? Anaknya lagi keletihan nih. Ya, saya yakin semua pakai masker pasti letih. Ya, kita mau beribadah pun letih. Bahkan sebagian masih ada yang nggak berani untuk ibadah, bersekutu seperti ini. Nah, itu kan sebuah pertanyaan. Tanya kembali, loh Tuhan posisinya sedang bagaimana? Nah, itu saya selalu tanya. Lalu Tuhan memberikan saya gambaran-gambarannya. Nah, Pak Bu, jadi tadi saya sudah buka kalimat bahwa seharusnya kita lebih dari pemenang, jangan jadi pecundang. Pecundang adalah wanita bodoh. Nah, saya nggak akan kupas tentang wanita bodoh, di rumah baca saja di dalam Matius pasal 25 tentang perumpamaan kerajaan tentang 10 wanita bodoh itu, ya 10 wanita dan yang 5 bodoh itu, yang bodoh itu ketinggalan, tidak dapat masuk ke dalam pernikahan anak domba Allah. Seperti itulah ya. Nah, itu gambaran gereja Tuhan. Di
Di dalam hari ini saya berikan topik adalah dimensi zaman ilahi. Minggu lalu saya sempat singgung tentang kita menuju dimensi ilahi. Hari-hari ini saya memang sedang berbicara tentang dimensi ilahi. Apa itu maksud dimensi ilahi dan apa yang disebut dimensi baru? Nah, saya juga dapat satu peneguhan dari seorang hamba Tuhan senior dan dia juga tahun ini kalau kita adalah lebih dari pemenang, kalau dia dapat visi dari Tuhan, tahun ini adalah tahun menyatakan dimensi baru itu kepada umat Allah. Dalam pengertian dia ya, saya nggak pernah tanya sih, saya cuma hanya dengar beberapa orang sampaikan saya bahwa mereka sedang bicara tentang dimensi baru. Dimensi baru itu apa? Nah, hari ini saya akan bicara 2 sesi, pagi dan sore. Saya berharap kita bisa mengikuti dan saya bisa selesaikan dengan waktu yang ada ini juga. Saya tidak terlalu banyak menambahkan statement saya, hanya ayat-ayat ini saja saya coba ajak kita berpikir sejenak. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 20, Pak Bu perhatikan, saya akan bacakan buat kita semua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 20 berkata begini. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Siapa dia? Dia itu adalah pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman itu ya dikatakan firman bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Allah itu roh. Artinya dia pada mulanya telah dipilih. Siapa yang dipilih? Yesus Kristus ya, dipilih. Kenapa? Karena firman itu menjadi manusia, ada di dalam Yohanes pasal yang pertama. Kalau Anda rajin-rajin baca Alkitab, jadi nggak gampang diserongkanlah orang ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama dari ayat yang pertama sampai dengan yang 14 kita bisa temukan ya bahwa 14 itu firman telah menjadi manusia, ada di tengah-tengah kita, penuh dengan kasih karunia dan kebenaran ya. Nah, seperti itu dalam firman itu. Nah, di sini dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi perhatikan, tetapi karena kamu ia menyatakan dirinya pada apa? Zaman akhir, Bang. Zaman akhir, bukan akhir zaman, Pak Bu. Zaman akhir dengan akhir zaman itu 2 hal yang berbeda. Saya minggu lalu menyampaikan statement ini pada ibadah sore, pulang menjadi perenungan saya. Waktu saya katakan zaman akhir dengan akhir zaman 2 hal yang berbeda, saya pikir salah ngomong gak saya ya. Ya akhirnya saya berdoa, Tuhan bukakan ayatnya buat saya. Ya gak salah ngomong, tapi perlu dijelaskan maksudnya apa ya. Menyatakan dirinya pada zaman akhir. Lalu ayat 21-nya dikatakan seperti ini. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Nah dia, kita tahu bahwa kalau saya mau sampaikan tentang kata Allah, Allah itu bukan untuk orang Yahudi, Allah itu bukan untuk orang Kristen, Allah itu bukan untuk orang Arab, tapi Allah itu untuk manusia. Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa kita pakai kata Allah? Memang Alkitab kita tulis kata Allah. Padahal Allah itu diterjemahkan dari Elohim. Kata Elohim itu adalah satu panggilan kepada satu pribadi yang transenden, yang gak bisa disentuh oleh manusia dengan pemahaman manusia. Bahkan waktu saya masih di agama lain kita juga mempelajari tentang kata Allah. Cuman kalau versi Buddha itu dikatakan Sancti. Taoisme mengatakan itu Tao, ya, itu adalah sesuatu yang gak bisa dilihat dengan mata, tetapi dia ada, katanya. Tao itu dia ada, dia ada. Kata dia ada itu sebenarnya ehe atau I'm who I'm, ya. Aku adalah aku. Jadi aku ada katanya ya.
Hulogos itu aku ada. Seperti itulah ya bahasa, karena saya tidak ahli bahasa itu, tapi saya hanya coba pinjam kata itu aja. Sebenarnya Allah itu dia katakan aku adalah aku. Jadi nggak ada namanya. Segala sesuatu ada karena aku. Aku ada ya karena aku ada gitu loh ya. Maka tahun juga pakai itu. Nah itu Allah. Kalau kita lihat Alkitab, kata Allah itu disembah, dipercayai oleh semua manusia sebelum Yesus lahir juga ya. Orang Majus sudah tahu ada Allah. Mereka menyembah pada Allah. Orang Buddha sebelum Yesus lahir juga menyembah Allah. Cornelius sebelum Tuhan Yesus lahir dia juga udah percaya kepada Allah. Nah kita tahu di padang gurun ya itu sudah seperti itu. Tetapi Allah yang transenden itu menyatakan dirinya di zaman akhir oleh Dia yang menyatakan diri, maka kita percaya ya kepada Allah yang telah membangkitkan, dikatakan apa? Oleh Dia kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dia siapa? Dia itu adalah Yesus, Pak Bu. Kalau kita membaca kitab Daniel, Daniel itu adalah seorang nabi yang pernah bernubuat. Kalau kita lihat Alkitab, enggak semua nabi melihat pekerjaan Tuhan sampai ke zaman akhir, apalagi akhir zaman. Semua nabi-nabi di Alkitab yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama, semua berbicara tentang keilahian Tuhan dari Kejadian sampai pada Maliaki. Ya, sebenarnya kalau kita lihat Alkitab secara tersurat maupun tersirat pada zaman Nabi Maliaki itu udah selesai. Tidak ada lagi itu surat. Setelah Maliaki ada tenggang waktu 400 tahun, kemudian muncullah pertama yaitu udah Yesus. Jadi para nabi-nabi itu bicara hanya sampai para Maliaki sebenarnya. Enggak ada yang bicara tentang zaman akhir atau akhir zaman. Hanya satu nabi yaitu Daniel yang diberikan Tuhan untuk melihat zaman akhir dan akhir zaman. Maka Daniel pernah menyampaikan sebuah pernyataan akan datang. Kalau kita ada kesempatan belajar tentang kitab Daniel itu bagus. Semua sudah kejadian. Dia bicara tentang kerajaan Nebukadnezar sudah terjadi. Tentang Persia sudah terjadi. Yunani sudah terjadi. Kemudian Romawi sudah jadi. Romawi hilang, munculnya Romawi baru. Ya katakan Romawi baru, mungkin Romawi sekarang ini. Ada 10 kerajaan, udah jadi. Hilang 3, muncul 1, udah terjadi semua. Sebenarnya enggak perlu diterjemahkan lagi, gampang kita baca Alkitab. Tinggal kita, bukan cocok-cocokin ya, tinggal apa yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan nubuatan pada masa itu, sejarah sudah membuktikannya. Tinggal lihat aja, oh iya ya, ini udah jadi semua gitu loh. Jadi nggak ada kesulitan. Dan ada satu yang jadi juga di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 26. Boleh tolong dibukain ya, ini mungkin bisa, saya nggak dalam teks saya, tapi bisa dibantu lah ya. Daniel pasal sebenarnya ini buat sore saya ini ya. Ya pas ada saya sudah buka di sini. Daniel pasal 9 26 berkata begini. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Kata Daniel loh, dia melihat ada seorang yang diurapi. Lu siapa yang diurapi? Ya, padahal tidak ada salahnya, tapi dia dibunuh, ya. Tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan. Kemudian dia juga ya, dia dibunuh. Kemudian di situ dikatakan apa? Raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Pak Bu, setelah Tuhan Yesus pada waktu disalibkan, Tuhan Yesus waktu di Bukit Zaitun datang murid-muridnya. Terus murid-muridnya bilang sama Tuhan Yesus, Guru betapa megah lo ya.
Bait Allah itu ya, pernah tahu ya di Matius pasal 24 ya, itu bait Allah begitu megah dia bilang. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Akan diruntuhkan, kemudian akan dibangun lagi 3 hari. Nah, Tuhan Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya, semua yang kamu lihat ini akan diruntuhkan, kemudian akan dibangun lagi 3 hari. Nah, yang dimaksudkan dia itu akan disalibkan, dan muridnya nggak tahu semua itu. Petrus juga tidak tahu pada waktu dia sampaikan kepada Petrus, saya akan pergi ke Yerusalem, sampai sana saya akan disalibkan. Petrus waktu itu aja sempat katakan jangan terjadi guru kepada kamu gitu loh ya. Nah, pada waktu dia sedang bicara itu sebenarnya waktu itu dia sedang menggenapi ayat ini. Karena Daniel berkata bahwa akan datang seorang yang diurapi, kemudian dia akan dibunuh oleh seorang raja. Sebenarnya kalau Alkitab katakan raja, ini sedang merujuk kepada kerajaan. Kerajaan Romawi maksudnya. Ya, pada masa itu. Memang Yesus begitu dia lahir, dia dinyatakan sebagai Mesias, kemudian dia disalibkan. Setelah dia disalibkan 70 tahun setelah itu, maka dikatakan ya 70 tahun setelah itu datanglah seorang raja pada kerajaan Romawi, namanya Jenderal Titus. Semua orang ngerti, ini ceritanya udah gak asing lagi ya, apalagi Anda yang sekolah teologi ya. Itu dihancurkan. Nah, inilah cerita seperti itu. Kemudian apa yang terjadi di ayat 27 ya. Kerajaan atau raja itu membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah, ini kalau baca ini kan rasanya kok gimana ya? Kata raja, sebenarnya ini masih mengajuk kepada kerajaan Romawi. Tapi coba kita lihat ya, hubungan antara tadi memusnahkan Yerusalem dengan ini kayaknya kok nggak nyambung. Tetapi kalau saya katakan ini kerajaan Romawi sebenarnya sudah hilang. Secara fakta kita sudah nggak pernah lihat. Tapi sejarah mengatakan bahwa kerajaan Romawi itu hilang, munculnya 10 raja baru. Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Itali. Ya dan teman-temannya ada 10. Hilangnya 3 saya lupa namanya ya, karena kita tidak seminar. Hilangnya 3, tinggal 7. 3 ini berubah wujudnya menjadi Vatikan. Sampai hari ini masih ada. Gitu ya. Nah, akan datangnya ini, akan datang membuat sebuah perjanjian. Belum, ya belum buat. Tapi beberapa hari yang lalu kita mulai dikagetkan dengan Trump membuat perjanjian. Ya, kita tahu ya Israel sign kontrak kemarin dengan Bahrain, dengan Uni Arab, dengan Yordania, kayaknya belum pernah terjadi ya. Selama ini kan kita tahu banget gitu loh. Saya pikir nggak lama lagi mungkin dia ke Turki ya. 2 tahun lalu atau 1 tahun lalu saya lagi doa, Tuhan kasih saya lihat Vatikan dengan Turki. Waktu itu kejadian apa saya tidak tahu. Kok saya lihat dua tempat ini. Saya waktu itu nggak ngerti, lalu saya mulai cek, oh rupanya Vatikan dan Turki itu pernah satu. Zaman kerajaan Romawi, satu Romawi Barat, satu Romawi Timur. Vatikan itu adalah Konstantinopel, kemudian Turki ya, Turki Konstantinopel, kemudian Roma, Vatikan itu adalah Romawinya. Itu satu kesatuan. Ya, pada perang salib, Ottoman mengalahkan Romawi, maka selesai itu barang sehingga diambil alih. Jadi kerajaan Islam itu pernah berkuasa. Jadi kalau kita melihat peristiwa kemarin,
kayaknya bolehlah kita menjadi satu perhatian. Ini dimulai perdamaian yang baik ya. Kalau ini sudah berdamai, katanya Libanon sedang lobby-lobby. Ini memang Trump luar biasa ya. Trump itu suatu presiden yang kita anggap nanti bulan November kan ada pemilu. Ini mesti selesai nih tugasnya nih. Siapa tahu dia tanda tangan lagi sama Libanon, lalu Turki. Akhirnya kita tahu bahwa Timur Tengah ini bisa jadi satu. Nah, kalau ini satu, hubungannya dengan ini kena nih. Perjanjian mula-mulanya perjanjian damai ya. Lama-lama bisa perjanjian yang berkeunsur yang agak sedikit berat lagi. Apa itu? Karena kita tahu sebenarnya isu Timur Tengah ada di sentralnya Yerusalem, Palestina, dan di dalamnya ada Bait Allah. Konon katanya ada Bait Allah ketiga. Saya cari-cari memang tidak terlalu diketemukan di Alkitab. Sejarah membuktikan bahwa sebenarnya Allah nggak terlalu perlu dengan namanya Bait Allah dalam bentuk. Pertama Tuhan hadir Bait Allah kemah Musa itu bongkar pasang. Sampai kepada Daud juga kita tahu itu ada kemah Daud. Enggak seperti yang Salomo punya. Lalu bangunlah yang Salomo punya yang agak megah. Kemudian dihancurkan oleh yang namanya Babel. Setelah Babel menghancurkannya, dibangun kembali oleh Nehemia dan kawan-kawannya. Zaman Esther itu ya. Dan setelah dibangun kembali diruntuhkan oleh Titus. Yang tadi dikatakan 70 tahun itu. Habis itu sampai hari ini tidak ada lagi Bait Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau berterus terang, saya pernah masuk berapa kali, baru saya ngeh. Yang kuning itu halaman untuk mereka bertemu. Ada satu lagi yang abu-abu itu ya, itu namanya apa itu? Kuba satu ya, satu kuba kuning dan satu kuba abu-abu. Justru yang kuba yang abu-abu ini konon katanya kalau ditarik lurus ke bawah, itulah peletakan namanya tabut Allah di situ. Nah, ini yang diperebutkan katanya mau dibangun kembali Bait Allah. Saya pikir-pikir ya, kalau menjadi pembongkaran lalu bangun kembali Bait Allah, sesuatu yang memang rada-rada sukar. Tapi ya kita juga tidak tahu ya namanya kalau memang Tuhan punya kehendak. Kenapa tidak? Apalagi banyak pengkhotbah akhir zaman menyimpulkan replikanya sudah tersedia, tinggal kerja dalam waktu singkat bisa dipasang. Kita tahu lah ya, Cina bisa membangun sebuah gedung itu selesainya cuman hanya 1 minggu gitu loh ya. Bisa saja, tapi saya berpikiran agak berbeda ya. Kalau toh Tuhan bangsa Israel pernah di kemah Musa, kemah Daud, lalu Bait Allah Salomo, kemudian yang dibangun oleh Nehemia. Ya, kalah daripada ribut-ribut nanti karena yang berkepentingan di tempat ini kan cuma 3. Yahudi, Arab, Islam, Katolik. Kayaknya Protestan nggak tahu perlu lah ya. Ya 3-3 ini pakai aja yang sudah ada itu, ngapain ribut-ribut kan. Kalau perdamaian terjadi bisa saja itu nanti sembahyang di satu tempat. Ya ini pemikiran saya. Saya pikir kalau bicara tentang itu udah clear, kita tidak usah bicara lagi. Nah perdamaian inilah yang dikatakan oleh Daniel. Nah kesimpulannya apa Pak Bu saya bicara ini? Saya cuma mengingatkan kepada kita. Persoalannya ini sudah agak jelas dengan tanda-tanda yang bisa kita lihat sehari-hari. Nah sekarang saya mulai mau memberikan sebuah simulasi supaya Bapak Ibu bisa nangkap nih. Tadi dikatakan bahwa ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu ia menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya, sehingga semua orang percaya kepada dia karena dia itu mati dan dibangkitkan. Kita percaya Allah karena Yesus dibangkitkan. Kalimat yang terakhir, sehingga oleh iman kita pengharapan tertuju kepada Allah. Ngapain kita iman kepada Allah? Ini nanti sesi kedua akan saya bicara. Tetapi saya mau kembali dulu untuk memberikan sebuah simulasi. Ya barangkali karena saya tadi mau pakai
animasi, tapi kan saya tidak bisa bikin, ya saya pakai manusia aja. Saya boleh pinjam Roy, Happy, yang cowok-cowok untuk si Johnny boleh maju ke depan aja. Saya mau pinjam nih. Saya coba berikan simulasi. Ya, naik ke atas sini karena tadi saya mundur buat Anda bisa dikasih lihat jemaat Tuhan. Apa sih maksudnya gitu. Nah, Roy sini Roy. Saya anggap Roy ini adalah Allah. Elohim. Sini Elohim ya. Elohim berpikir ya, karena pada mulanya adalah firman, firman adalah bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu roh, anggap aja ini roh. Ya nggak kelihatan, udah gitu. Nah kemudian firman itu nanti akan jadi manusia, ya, karena ini akan jadi manusia. Tapi saya tidak bicara itu dulu. Nah kemudian Allah berfirman, semua gelap tadi jadi terang. Allah ciptakan manusia. Manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Happy. Wah ini Adam. Sini Adam, gak usah pakai Hawa ya, saya anggap sudah ada Hawanya. Nah ini Adam dan Hawa ceritanya, ini manusia pertama itu bersama dengan Allah, gandengan tangan. Ya berjalan bersama Tuhan, gak apa-apa. Ini kan ilustrasi, cuci tangan aja ya. Ilustrasi. Ini keindahan ada di Taman Eden. Kemudian datanglah iblis. Sini. Nggak enak banget jadi iblis. Iblis goda, ya nggak apa-apa, ya nanti cuci tangan aja. Iblis menggoda Adam bahwa semua yang ada di taman ini, pokoknya ceritanya digoda lalu jatuh dalam dosa. Tidak lagi bersama dengan Allah, bersama dengan ini. Ya, ini kira-kira seperti ini. Entar dulu, jangan ditarik. Ya. Keindahan bersama dengan Adam, Allah di sini sekarang terpisah. Alkitab katakan di dalam Roma pasal 3 ayat 23, manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemuliaan siapa? Kemuliaan ini masuk. Orang yang kehilangan kemuliaan Allah, maka dia akan mudah dimasuki oleh kemuliaan lain, yaitu setan. Paham ya? Nah di dalam Kejadian pasal 3, Anda catat aja karena saya kalau operator saya bisa cepat dia bisa bukakan kasih Anda lihat. Kejadian pasal 3 ayat 23 katakan, karena manusia telah berdosa diusir dari Taman Eden. Maka dia jalan berdua, ya berjalan bersama setan. Entah dulu. Kita tahu ada satu peristiwa di dalam Alkitab ini sejarah besar tercatat, itu zaman Nuh. Zaman Nuh ini sebenarnya Allah sedang mengingatkan kepada manusia yang tidak bersama dengan Allah. Ya, karena manusia berjalan dengan cara manusia bersama dengan iblis. Ini contoh aja ya. Maka ada begitu kekacauan terjadi zaman Nuh, Anda bisa baca. Dan itu pun dijadikan sebuah peringatan di akhir zaman. Alkitab katakan ya. Nah pada saat itu Pak Bu terjadilah banjir besar. Nah banjir besar ini memperlihatkan kepada kita sisalah satu keluarga. Saya kadang-kadang lihat Allah cara kerjanya angkanya nggak beda. Allah pakai Abraham, pakai Adam, punya anaknya berapa? Adam punya anak berapa? 3. Walaupun dia dibunuh, tapi justru dia ya 3. Kemudian sampailah ke zamannya Nuh. Ini manusia ini tadinya Adam, ini udah ganti nih jadi Nuh ya. Tapi Nuh masih dijerat sama ini nih ya. Udah zaman Nuh, hilang semua manusia, tinggal Nuh. Sisa anaknya berapa nih Nuh? Masih tetap 3 juga ya. Allah memang luar biasa ya caranya. Lalu berjalan lagi ini, berjalan. Pak Bu, ini perjalanannya tadi itu Adam sampai ke Nuh, kemudian Nuh sampai ke sini, ini Nuh hilang ceritanya, ketemu namanya siapa? Abraham. Nah kata Ibrani itu munculnya di sini, sebuah zaman baru. Ya, ini sebuah zaman lagi hilang tanah. Nah, anaknya berapa nih Abraham nih? Berapa? Abraham anaknya berapa? Istrinya ada 3.
Anaknya memang 2, istrinya 3. Yang ketiga itu punya anak enggak? Nyaris Alkitab tidak mencatat, oke selesai ya. Tapi saya cuma mau kasih lihat aja tentang Abraham. Nah, disinilah Abraham dalam Alkitab, Abraham itu memanggil nama Allah dan Abraham taat kepada Allah, ya. Pak Bu, zaman Abraham dari Allah, dari Adam sampai ke Abraham, ini berapa lama nih waktunya? Kalau Nuh lebih kurang 1000 tahun. Ya, 1000 tahun. Dari Adam sampai ke Abraham kurang lebih 2000 tahun. 2000 tahun ya, 2000 tahun. Nah, disinilah Allah mulai berjanji kepada Abraham untuk tanah perjanjian. Sebenarnya ini sebagai satu sampel ya, tanah perjanjian. Lalu sekarang Abraham jalan bersama dengan siapa? Masih tetap sama dia. Maju lagi ya. Sampai kemana ini ceritanya? Sampai ke di sini Abraham sisa tinggal siapa? Israel. Ya. Dari Israel ada muncul siapa? Yahudi. Nah, dari Adam sampai kepada Yahudi masuk dan menduduki tanah perjanjian itu pada kurang lebih 3000 tahun. Ya, 3000 tahun. Kemudian sampailah yang dijanjikan oleh siapa? Yang dijanjikan oleh Allah akan menyatakan diri, ya, Yesus. Maka Yesus menyatakan diri mengalahkan siapa? Mengalahkan iblis. Nah, iblis tak berkuasa lagi, udah di belakang. Sekarang keturunan Abraham namanya siapa? Yahudi. Alkitab katakan di dalam Yohanes pasal keempat ayat 22. Keselamatan dari mana? Bangsa Yahudi. Artinya apa? Sekarang berubah nih ya. Bahwa manusia di akhir zaman ini sudah memiliki siapa? Memiliki Yesus. Nah, di situ dikatakan Yesus menyatakan diri di sini. Dari mana? Dari Adam sampai kepada kedatangan Yesus. Kalau kita lihat kalender sekarang di tahun berapa ya? Kalau kalender sekarang ini memang rada-rada agak sedikit kekeliruan karena seringkali ada perubahan, zaman romawi perubahan. Tapi karena Alkitab saya punya sebuah pemahaman berkata bahwa Alkitab katakan keselamatan itu dari Yahudi, tapi penyembahan kita bukan kepada Yahudi. Sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung, bukan Yerusalem. Ingat, perhatikan. Allah kembali lagi ke hakikatnya. Allah itu Allah di sorga. Penyembahan kita hanya kepada Allah di sorga, bukan kepada Yahudi. Bukan pakai atribut Yahudi juga. Maka saya sengaja kayak jas. Jadi jangan sekali-kali ke Yahudiannya. Tapi kita harus mengakui keselamatan dari Yahudi apa? Karena yang dipakai adalah Yesus lahir dari keturunan Yahudi. Paham ya? Karena keturunan sana. Nah sekarang kalau keselamatan Yahudi kita pakai kalender Yahudi dong. Kan lebih tepat. Kalender Yahudi per hari kemarin tanggal 18 itu pada 1781. Nah saya memang sempat juga kaget bahwa awal tahun Tuhan bicara sama kita, tahun ini adalah tahun goncangan besar. Akan terjadi pengorbanan yang luar biasa kalau kita nggak sanggup. Dan ternyata per tanggal 18 itu namanya Pet Elef. Pet itu adalah mulut, Elef itu adalah korban. Korban lembu, artinya ada pengorbanan yang luar biasa. Perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu selalu tepat waktunya. Artinya memang tahun ini kita akan menghadapi sebuah pengorbanan yang luar biasa. Mulai dari September ini Pak Bu,
kalau kita main-main dengan iman. Tinggal aminnya kali ya. Paham gak maksud saya? Gitu. Nah, jadi pada saat Yesus datang di zaman akhir, ya, di zaman akhir bukan akhir zaman, itu kalau kita hitung dengan kalendernya siapa itu? Kalender Yahudi, ia kurang lebih pada tahun 3757 kurang lebih. Jadi belum 4000 tahun. Nah, kalau ini disebut zaman akhir, berarti perhatikan, perjalanan Kristus sampai kedatangan Dia yang kedua kali bisa melebihi dari 4 tahun enggak kalau kita bilang 4000 tahun? Bisa enggak? Kalau di sini dia datang disebut zaman akhir, berarti memang zaman akhir, belum akhir zaman. Zamannya akhir nih. Zaman akhir berarti satu masa, satu ukuran waktu, berapa panjang saya tidak tahu. Tetapi kalau dia bilang zaman akhir, sebagai orang yang mengerti hitung-hitungan, kita kembalikan lagi. Kalau di sini di tahun yang ke-4000 disebut zaman akhir, kira-kira dia bisa nggak melebihi 4000? Logikanya, nggak mungkin. Betul nggak? Kalau seandainya dari 4000 tahun dia ke sana 2000, bisa nggak? Bisa, 2000 bisa. 2000 tahun bisa. Tetapi kalau lebih dari 2000, dia nggak disebut zaman akhir juga. Di zaman tengah dong. Karena ukurannya antara akhir dengan yang pertama tidak boleh melebihi setengah, separuh. Paham nggak maksud saya? Mengerti ya? Betul bro. Jadi kalau di sini dia 4000 tahun Yesus lahir, menyatakan diri zaman akhir, berarti sekarang Yesus sudah berapa lama? Kalau kita mulai hitung dari Masehi sampai hari ini, berarti sudah masuk ke tahun yang ke-6000. Berarti udah 2000 tahun. 2000 tahun. Dan ini masa zaman akhir, di sini disebut apa? Zaman yang sangat akhir. Maka di sini disebut apa? Akhir zaman. Nah, antara di sini Pak Bu, kelahiran Yesus sampai kepada akhir zaman, zaman akhir sampai kepada akhir zaman, ini disebut masa dimensi ilahi. Kalau di sini dimensinya hilang karena kemuliaan ilahinya dicabut, hilang. Disinilah disebut dimensi ilahi. Di situ dikata barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia dilahir kembali menerima perjanjian Abraham. Ya, perjanjian Abraham akan menduduki perjanjian Abraham kepada Allah kepada Abraham itu tanah perjanjian. Jadi percayanya kepada Yesus, maka dia masuk di dalam namanya zaman dimensi ilahi. Dimensi ilahi sampai kepada akhir zaman memasuki dimensi baru. Dimensi baru itulah kerajaan 1000 tahun. Kalau kita hitung dari Yesus lahir sampai dimensi baru itu namanya 1000 tahun, 4000 tahun ditambah lagi 1000 tahun, kira-kira mungkin enggak 2000 tahun masih bisa bergeser lama? Kalau dia bergeser lama, berarti bukan 7000 tahun. Kata zaman akhir yang Yesus katakan akan berubah. Paham ya? 2000 tambah 1000, 3000. Berarti sudah mendekati 4000. Betul kan? Jadi dengan jelas Yesus dari lahir sampai kedatangan 2 kali, ini bicara waktunya sudah sangat amat dekat. Kapan? Tak satu orang pun yang tahu. Tetapi yang terpenting buat Bapak, Ibu dan saya adalah peliharalah iman. Jadi pemenang. Ngapain kita di sini Pak Bu? Kita di sini sedang menantikan ada 2 ayat. Tadi siapa yang mau nyanyikan? Ada satu lagu yang ditulis oleh Esi. Boleh ke atas bantu saya nyanyi lagu ini. Habis itu kita masuk 2 ayat sehingga saya tutup sesi ini.
kita sambung nanti sore. Kan lebih bagus begitu. Yang di atas Anda memang tetap masih harus bantu saya. Belum boleh turun. Pak Bu, saya mau tanya, kira-kira paham nggak yang tadi saya sampaikan? Tentang ia akan menyatakan diri pada zaman akhir. Siapa dia? Dia itu adalah Allah yang tidak kelihatan. Oleh karena manusia menolak dia, maka manusia berjalan dengan kegelapan. Sampailah ketemu dengan Abraham. Saya lepaskan. Abraham ketemu dengan Allah. Allah buat perjanjian bahwa engkau akan masuk tanah perjanjian. Dan keturunannya itulah yang akan dipakai Tuhan. Yaitu adalah Yesus Kristus. Waktu Yesus Kristus lahir, disitulah disebut apa? Zaman akhir. Zaman dimensi ilahi. Jadi Bapak Ibu, di zamannya Tuhan Yesus, itulah yang mengembalikan seluruh perjanjian Allah kepada manusia. Allah pertama janji kepada manusia, penuhilah bumi ini. Bukan janji kepada Abraham, bukan janji kepada Yahudi, bukan janji sama Arab, bukan sama Cina, tapi janji sama manusia. Siapapun Bapak Ibu, Anda kalau bernafas, itu Anda manusia. Di dalam nafasmu ada pujian Allah. Yes, itu namanya nama Allah. Aku adalah aku. Jadi setiap manusia yang bernafas itu milik Allah. Janji Allah kepada manusia. Tetapi karena manusia menolak dia, maka manusia kehilangan kemuliaan. Sampailah Allah mesti pakai Abraham, kemudian lahirnya Yesus. Yesus sendiri mengatakan, keselamatan dari Yahudi. Tetapi sembahanmu tetap kepada Allah yang Maha Esa. Adonai Elohim, Adonai Ehad. Allah yang Esa di dalam Yesus. Nah, bersyukur kita semua bangsa oleh karena nama Yesus kita memiliki sebuah perjanjian. Namanya apa? Dimensi ilahi. Sorga dan bumi tempat dua hal yang berbeda. Sorga dan bumi dua hal yang berbeda. Jangan kita anggap sorga dan bumi itu satu. Dua hal berbeda. Sorga dan bumi menjadi satu tumpang tindih, itu karena kerajaan Allah. Langit bumi nyatu karena kerajaan Allah. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, sebenarnya dia kembali kepada Allah. Dia tinggal dalam dimensi kerajaan Allah. Maka Alkitab katakan sorga ada di bumi. Bukan sorganya turun, bumi seperti di sorga. Sehingga manusia di dimensi ilahi, ia akan masukkan dalam perjanjian abadi. Kerajaan 1000 tahun sampai pada sorga baru atau dunia baru. Bukan sorga baru, dunia baru yang datang dari sorga. Lagu ini bagus ya, Elsie waktu dia nulis lagu ini, saya bilang saya support dia, lagu ini pewahyuan. Saya tahu Tuhan sedang cerita ini di beberapa waktu yang lalu, hari ini sangat make sense, masuk di akal. Saya tidak tahu lagunya, Novi yang mau nyanyi, silakan Nov, luar biasa. Masih bisa tunggu Pak Bu, beberapa saat lagi ya, saya masih ada 2 ayat, setelah itu kita sambung nanti sore. Matamu
pesan dari lagu ini sebenarnya apa yang saya khotbahkan. Dalam ruang dimensi ilahi itu tersembunyi kasih Bapa. Di luar itu tidak ada. Di luar itu tidak ada. Maka itu dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 21. Oleh Dia kamu percaya kepada Allah. Ini yang dikatakan dimensi ilahi. Yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dia yang sulung, yang mati, bangkit. Sebagai apa? Nanti saya akan tuliskan. Dan yang telah memuliakannya. Yang saya ada tulis sebuah lagu. Di Golgota dia disalibkan. Kemudian dia dimuliakan Tuhan. Ya, lagu yang saya tuliskan itu adalah lagu Bukit Golgota. Lalu kalimat berikut. Sehingga iman kita yang mau masuk ke ruang dimensi ilahi itu. Dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di mana ruang dimensi ilahi itu? Harapan apa Pak Bu? Harapan itu ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-39. Yohanes pasal 6 ayat 39 dikatakan. Dan inilah kehendak Dia. Tadi yang kita harapkan itu Allah. Dia datang karena Allah. Yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku. Jangan ada yang hilang. Bilang sama sampingmu. Jangan sampai hilang. Karena waktunya sudah dekat. Ngapain? Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Jadi Yesus datang pada zaman akhir. Dia akan datang kembali lagi kepada apa? Karena dia dibangkitkan, dia sudah naik ke sorga. Di zaman akhir. Dia akan datang kembali di akhir zaman. Untuk apa? Untuk membangkitkan kita. Kata bangkit di sini sebenarnya ada dua pengertian Pak Bu. Pengertiannya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat ke-16 dan 17. Perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Buat mereka yang mati. Bapak kita, mak kita, pendahulu kita yang percaya Yesus yang sudah tersembunyi di dimensi ilahi itu bukan mati. Tapi itu istirahat sementara. Nanti pada Yesus datang kedua kali mereka akan dibangkitkan. Lalu berikutnya dikatakan apa? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan siapa? Tuhan Yesus. Nggak ada yang amin. Dan ini diceritakan ke 5 wanita yang bijak. Kapan? Ruang dimensi ilahi. Zaman akhir. Yesus akan datang kedua kali untuk membangkitkan yang mati. Terus yang belum mati, seandainya sebentar saya selesai khotbah, tiba-tiba Yesus datang, yang mati dibangkitkan. Lalu kita ini yang belum mati, nanti sore kita lanjut yang ini. Kejadiannya gimana? Nanti sore. Tapi saya tutup dengan satu pesan Tuhan buat yang pagi. Sambil berdiri. Nanti kita nyanyikan satu lagu. Di ayat 22. 1 Petrus pasal yang pertama. Tadi kan 21, 20, 21. Sekarang 22. Ini persiapan Bapak, Ibu dan saya. Masuk di dimensi ilahi. Di ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, Pak Bu. Perhatikan. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.
Dan ini diperlihatkan kepada gereja mula-mula. Maksudnya apa? Orang yang percaya kepada Kristus, ia tinggal dalam dimensi ilahi. Dalam hatinya berakar. Perhatikan, berakar. Berakar kepada apa? Dalam Lukas pasal 6 ayat 47, 48. Mereka yang mendengar suaraku, melakukannya. Ia disamakan orang yang membangun hidupnya di atas batu. 48. Ketika air bah, ketika goncangan, ketika pandemi, ketika nanti ekonomi, ketika nanti akhir zaman, berbagai penderitaan akan datang, pengorbanan besar-besaran, kita akan kuat kata Alkitab. Karena kita berakar. Nah, berakar. Berakar kepada apa Pak Bu? Berakar kepada kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa menyucikan. Kebenaran bukan dinyanyikan Pak Bu. Kebenaran bukan dikhotbahkan. Kebenaran bukan disandang. Kebenaran harus ada di dalam hati kita. Maka membuktikan kebenaran ada dalam hati kamu. Amalkan dalam kasih persaudaraanmu. Kata Alkitab, itulah ibadah yang sejati. Jangan membiasakan diri, menghindarkan dirimu dari ibadah yang sejati. Satu hari kita memang tidak bisa bersekutu seperti ini. Tetapi kalau kita masih bisa bersekutu, jangan coba-coba kita yang memisahkan diri. Berarti menandakan kita tidak beriman kepada kebenaran. Sembunyikan diri dari Allah berarti kita menolak dimensi ilahi. Ada yang berkata, Pak saya bisa ibadah di TV. Saya cuma mau kasih satu hal. Saya sudah ngomong sama tim saya. Doa saja. Jikalau nanti di lock lagi, kita tidak bisa bersekutu. Sungai Yordan tidak ada di YouTube. Tayangan ibadah di media itu sangat melemahkan iman anak-anak Allah. Kami sedang mempersiapkan, jikalau nanti di lock lagi, gimana cara ibadahnya? Kita akan tetap beribadah dalam bentuk hubungan dengan Allah. Itu bicara hati. Paham ya? Jangan main-main dengan waktu Pak Bu. Ini waktu yang sangat amat akhir. Kita terlalu banyak dibohongi oleh orang. Sehingga kita sendiri membohongi diri kita sendiri. Kita beranggapan ini seakan-akan biasa saja. Saya berikan 3 pertanyaan. Apakah kejadian yang sedang kita alami biasa? Apakah kejadian kita yang sedang hadapi ini karena kesalahan? Apakah kejadian kita sekarang ini karena murka Allah? Jadi ada 3, lihat posisi Allah. Kalau kejadian biasa, memang posisi Allah tidak buat apa-apa. Tapi anak Allah punya kuasa menghadapi dinamika kehidupan. Tapi kalau kejadian ini karena kesalahan, saat waktu umat Allah bertobat seperti di kota Niniwe, persoalan selesai. Pak Bu, hari ini dengan pandemi, seluruh dunia bertobat. Di Eropa yang tidak pernah ke gereja, semua di jalan mereka berteriak, mengaku dosa. Pertobatan di mana-mana terjadi. Di Thailand, itu satu kota mereka menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, banyak yang dibaptis. Tapi kenapa pandemi masih ada? Saya menduga kita sedang memasuki hari Tuhan yang mendekat. Metrai, sangkakala, cawan. Murka Allah pada cawan. Jadi setiap orang akan menghadapi itu. Jadi hari ini, kalau saya boleh pinjam apa yang kata Alkitab, kita sedang masuk ke sebuah pada dimensi ilahi yang sangat amat akhir. Memang Alkitab katakan anak Allah tidak dimurkai.
betul. Tapi kita masih bisa menghadapi yang namanya meterai. Nanti malam itu yang kita mau bahas. Masih ada cawan, masih ada namanya sangkakala. Tapi Alkitab katakan, sebelum kita masuk kepada meterai dan sangkakala, kuduskanlah dirimu. Kata 1 Petrus 1:22, sucikanlah dirimu, amalkanlah dalam kasih persaudaraan. Hiduplah di dalam persekutuan. Berdoa, kita ke gereja Pak Bu, apa yang kita dapatkan sih? 1 jam kita ibadah. 3 lagu kita nyanyikan, khotbah setengah jam. Apakah itu ibadah? Bukan. Manfaatkanlah kita masih boleh bertemu, dapatkan pengajaran yang sehat. Tapi tingkatkanlah hubungan kita dengan Tuhan di rumah. Nyatakanlah pertobatan kita kepada Allah dengan baptis. Nyatakanlah bahwa kita telah dibaptis bersekutu. Nyatakanlah kita bersekutu, keterlibatan, kepedulian. Jangan egosentris. Di sana sini kita memerlukan banyak hal. Kita ada komunikasi dan itulah anak-anak. Jangan kita lagi pikirkan bagaimana saya membereskan usaha saya. Maka saya di sini agak keras kepada teman-teman. Jangan sisakan dosa. Jangan sisakan kecelahan. Apa yang kita buat bukan sekadar ngaku, selesaikan. Contohilah mereka-mereka yang hidup dalam iman. Itu pesan di ayat itu. Kemudian kita masuk yang kedua. Kita tutup Pak Bu. Mari, ada satu lagu, nyanyikan lagu ini kita akan berdoa. Terima kasih buat yang tadi saya pinjam ya. Predikat Anda saya cabut lagi. Anda tetap anak Tuhan, bukan lagi setan. Anda juga dicabut, roh juga dicabut. Anda tetap manusia, bukan Allah. Ada satu lagu, ini biasa lagu dinyanyikan saat waktu kita lagi bicara tentang akhir zaman. Siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita Yesus tiada di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada sembahlah Yesus selama. Yesus tiada di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada kita bernafas di dalam dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Manakala kami belum berakar kepada kebenaran-Mu, dengan menandakan kami bertumbuh berbuah kebenaran. Maksudnya, kami telah membebaskan diri kami dari semua dosa akibat kesalahan-kesalahan kami. Kami tahu waktu Tuhan
tidak terlalu jauh lagi. Kami tidak mau memprediksi kapan Yesus datang. Tapi kami menyadari firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau Tuhan sendiri berkata, kelahiran Yesus itu pada zaman akhir. Sehingga kedatangan Yesus pada akhir zaman. Ketika kami mengukur kelahiran Yesus sampai dengan hari ini, dengan waktu kelahiran Yesus pada permulaan zaman, sesungguhnya kami sudah masuki di masa yang sangat amat akhir dari zaman akhir. Hanya tinggal waktunya Tuhan. Kapan? Kami tidak tahu. Tapi dengan tanda-tanda, sejarah sedang membuktikan, kitab Daniel sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang yang diurapi. Ia tidak salah tapi ia disalibkan. Yesus sebagai bukti. Kemudian kerajaan ini akan berlangsung. Sehingga ia membuat sebuah perjanjian. Kami tahu sejak Yesus datang pertama sebagai manusia, kerajaan yang dimaksudkan adalah Romawi. Sekalipun Romawi secara kerajaan tidak tampak, tetapi wujud daripada kerajaan Romawi masih ada. Kami tahu beberapa negara yang muncul itu adalah jelmaan dari Romawi. Mereka sedang membuat perjanjian yang kami lihat yang tidak mungkin bagi manusia, tapi hari ini itu sudah mungkin. Ketika perjanjian ini akan memberatkan umat Allah, maka saat itulah Yesus menampakkan diri yang kedua kalinya. Tuhan, iman kami hanya kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus sebagai anak Allah. Tolong kami semua Tuhan. Hari ini anak-anak-Mu yang mendengar, kami sadar Tuhan, ada begitu banyak berita-berita. Terkadang berita itu sebegitu baik dan begitu bagus, sehingga mengganggu keimanan kami. Pengharapan kami menjadi keliru. Egonya kami lebih terbangun. Hari ini Tuhan, jikalau hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu dengan keterbatasan, biarlah Roh-Mu terus akan menerjemahkan. Roh-Mu akan mencerahkan perasaan kami, mencerdaskan kami untuk mengambil sebuah keputusan. Sehingga kami hanya mau berkata, kami mau taat kepada kebenaran-Mu. Kami mau mengamalkan kasih persaudaraan Tuhan. Kami mau dibangun dalam sebuah keluarga ilahi, keluarga kerajaan Allah, untuk saling memperhatikan satu sama lain. Selagi kami diberi kesempatan untuk beribadah, biarlah kami akan melakukan menjelang hari Tuhan yang sedang mendekat. Kami tidak menjauhkan diri lagi. Kami akan selalu datang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu. Dalam kondisi apapun hari ini ya Tuhan, Engkau yang telah memilih, Engkau juga yang akan melepaskan mereka dari semua cengkeraman dari si jahat. Engkau juga yang menyadarkan mereka, Engkaulah yang mengurapi dan memberkati mereka. Terlebih mereka yang sakit ada kuasa kesembuhan. Kami bersatu hati Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia. Dari jajaran tertinggi presiden, wakil presiden dan keluarga dan para menteri, di dalam tangan Tuhan kami serahkan. Dunia sedang diperhadapkan COVID-19. Kami tahu Tuhan, kami tidak minta ini berlalu. Kami hanya minta kehendak Tuhan adalah yang jadi. Berikan kami lebih mengerti untuk menghadapi semua ini. Berikanlah kemampuan bangsa kami di dalam mengelola bangsa ini. Dalam mengelola apa yang sedang terjadi. Sehingga apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang boleh terjadi. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi mungkin dihadapkan pandemi, persoalan ekonomi, keluarga dan sebagainya. Tuhan tolonglah mereka. Kami bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Buat mereka yang hari ini meresponi terima Yesus sebagai Tuhan. Dimanapun mereka berada, ketika mereka berkata,
Yesus kami percaya, Yesus Engkau datang untuk kami, sehingga kami beriman kepada Yesus. Pengharapan kami tertuju kepada Allah. Kedatangan Yesus kedua kali juga serta diubahkan menjadi manusia yang ilahi. Tinggal di dalam dimensi yang baru. Tuhan terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, segala perbuatan Anda, persembahan, dan apapun yang Anda lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang percaya katakan, amin.